Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Abdul Kantara dari program studi Magister Teknik Informatika Institut Teknologi 10 November Surabaya. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tesis yang saya usulkan dengan judul pengembangan metode pendekatan Big Data Mining Model untuk mendeteksi intrusi pada sebuah jaringan. Ada beberapa hal yang saya akan jelaskan pada kali ini. Yang pertama yaitu latar belakang, kemudian tujuan dan kontribusi, ketiga permasalahan, keempat penelitian terkait, kelima teori penunjang, keenam metodologi penelitian, ketujuh desain dan implementasi sistem, dan yang terakhir yaitu pengujian. Yang pertama yaitu latar belakang. Pada sebuah instruksi deteksi sistem atau IDS terbagi ke dalam kedua buah bagian mekanisme, yaitu signature based detection dan yang kedua ada anomaly based detection. Namun kedua mekanisme ini masih memiliki kelemahan, yaitu di mana masih dipengaruhi oleh interaksi manusia, sehingga kedua sistem ini masih kurang bisa bertahan atau kurang bisa beradaptasi dengan mekanisme serangan yang baru. Maka dari itu, dalam beberapa tahun terakhir, penelitian dengan topik IDS meneliti bagaimana cara membangun sebuah full automated IDS, di mana tidak lagi dipengaruhi oleh interaksi dari manusia. Salah satu cara yang dapat digunakan yaitu menggunakan metode data mining yang digabungkan ke dalam dataset pada IDS. Jadi secara garis besar, latar belakang dari topik IDS yaitu full automated IDS dibangun untuk mengurangi interaksi manusia terhadap sistem sehingga dapat membuat sistem lebih adaptif dan lebih tahan terhadap serangan yang baru. Dan yang kedua yaitu full automated IDS dibuat berdasarkan metode-metode data mining. Latar belakang secara khusus yaitu pada dataset IDS memiliki banyak fitur dan tipe data atribut yang berbeda, sehingga dapat menyebabkan beberapa masalah, diantaranya yaitu adanya bias data, imbalance data, dan yang terakhir ada ringback data. Pada topik penelitian kali ini yang saya ingin bahas yaitu adalah tentang imbalance data, di mana untuk cara menanggulanginya yang pertama yaitu dengan menentukan fitur yang digunakan, dan yang kedua adalah menentukan metode training yang digunakan. Permasalahan pada ini dataset adalah distribusi masing-masing serangan yang tidak proporsional, sehingga menyebabkan imbalance data pada beberapa kelas. Metode baru yang saya usulkan memanfaatkan chaining oversampling dan proses pemilihan fitur terbaik untuk mengatasi multicast imbalance data. Selanjutnya yaitu tujuan dan kontribusi. Tujuan pada penelitian kali ini yaitu untuk membangun metode pendekatan baru berbasis hybrid data mining model menggunakan synthetic minority oversampling technique atau SMOOT dan relief algorithm untuk mendeteksi adanya intrusi pada sebuah jaringan. Dan kontribusi yang dapat dihasilkan pada penelitian kali ini yaitu dapat menentukan metode pendekatan baru berbasis hybrid data mining model yang dapat menghilangkan adanya imbalance data menggunakan SMOOT dan relief algorithm. Selanjutnya permasalahan. Pada penelitian ini ada beberapa permasalahan yang saya angkat. Yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan intrusion detection system, kemudian bagaimana cara memilih dataset yang dapat digunakan pada penelitian IDS, bagaimana membangun sebuah sistem hybrid data mining model, selanjutnya yaitu bagaimana cara menentukan fitur-fitur yang dapat digunakan dalam proses training data, selanjutnya yaitu bagaimana cara menghilangkan imbalance data, bagaimana cara mengurangi waktu training pada IDS, dan yang terakhir yaitu bagaimana performa metode hybrid data mining model dalam memperbaiki hasil pendeteksian berdasarkan pengurangan akurasi, sensitivity, dan specificity. Selanjutnya penelitian terkait. Terdapat dua penelitian yang saya angkat di sini sebagai referensi. Yang pertama yaitu Cluster Analysis Based Approach, Feature Selection on Machine Learning for Detecting Intrusion, yang ditulis oleh Muhammad Nasrul Aziz dan Bapak Thori Ahmad, di mana penelitian ini menggunakan dataset KDD CAP 99 dan Kyoto 2006 dan mengangkat imbalance data sebagai permasalahannya. Peneliti menggunakan metode algoritmatic data clustering untuk mengurangi imbalance data pada minority class, dan hasil yang dapat dihasilkan yaitu menunjukkan bahwa metode ini dapat mengurangi imbalance data sehingga dapat meningkatkan akurasi, specificity, dan sensitivity hingga 1% pada proses klasifikasi. Dan yang kedua yaitu a hybrid data mining approach for intrusion detection on imbalance NSLKD dataset yang ditulis oleh Muhammad Reza Parsey, Samanemi Rostami, dan Reza Javidan, di mana penelitian ini menggunakan NSLKD dataset dengan menggunakan kombinasi dari Chan dan SMOOT untuk mengulangi imbalance data pada kelas R2L dan U2R. Namun hasil yang dihasilkan masih kurang bagus untuk nilai akurasi dan false alarm rate. Namun dari penelitian ini, kombinasi dari dua metode menghasilkan hasil yang lebih baik jika dibandingkan jika hanya menggunakan satu metode saja. Selanjutnya yaitu teori penunjang. Terdapat 4 teori yang saya gunakan sebagai penunjang pada penelitian ini. Yang pertama yaitu IDS atau Intrusion System. Yang kedua ada NSLKD dataset.
Yang ketiga ada synthetic minority oversampling technique atau SMOT, dan yang terakhir adalah relief algorithm. Yang pertama yaitu untuk detection system, di mana IDS dapat definisikan sebagai sistem yang dapat mendeteksi segala jenis kegiatan yang tidak diizinkan dan dapat menyebabkan kerusakan pada sistem informasi. Dan yang kedua adalah penelitian dari IDS mengarah kepada bagaimana membentuk sistem IDS menjadi full automated system dengan menggunakan metode kecerdasan buatan pada sistem. Dan pada sistem IDS terdapat 4 klasifikasi serangan, yaitu denial of service atau DOS, probe attacks, user to root atau U2R, dan remote to local atau R2L. Kemudian NSLKDD dataset, di mana pada dataset ini memiliki 37 label yang dapat dikelompokkan ke dalam 4 buah kelas, yaitu DOS, probe, R2L, dan U2R. Dan masing-masing distribusi data pada training dan testing dataset dapat dilihat pada grafik B dan C. Selanjutnya yaitu Synthetic Minority Oversampling Technique atau SMOT. Pertama kali diperkenalkan oleh Nis Sercala. Pendekatan ini bekerja dengan membuat aplikasi dari data minoritas. Metode SMOT bekerja dengan mencari K nearest stackboard terdekat sehingga banyak K untuk setiap data di kelas minoritas. Setelah itu dibuat data sintesis sebanyak persentase duplikasi yang diinginkan antara data minor dan K nearest stackboard yang dipilih secara acak. Dan terakhir yaitu relief algorithm, adalah sebuah algoritma yang dikembangkan oleh Kira dan Rendell pada tahun 1992 yang terinspirasi dari instant based learning. Sejak pertama kali algoritma dikenalkan, terdapat 3 kali perkembangan, yaitu basic relief algorithm, relief, dan RR relief. Di mana pada versi yang paling baru, yaitu algoritma ini dapat mengatasi continuous class. Namun pada penelitian kali ini saya hanya menggunakan relief F, di mana perkembangannya kedua dan dapat mengatasi masalah pada multiclass. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Terdapat 5 buah tahapan pada penelitian kali ini. Yang pertama ada studi literatur, perencanaan dan implementasi metode, pengujian, analisa hasil, dan penyusunan laporan. Selanjutnya yaitu desain rancangan sistem. Yang pertama ada data splitting, yaitu membagi dataset ke dalam 2 bagian, yaitu testing dan training. Kemudian data preparation, di mana terdiri dari data transformation dan data normalization. Kemudian ada data preprocessing, di mana di sini adalah metode yang diusulkan, yaitu fitur seleksi menggunakan relief dan oversampling dengan SMOT pada kelas R2L dan U2R. Dan yang terakhir pembangunan model klasifikasi dengan menggunakan randomized klasifikasi. Yang pertama itu data preparation, yaitu data training, kemudian dilakukan data transformation untuk mengubah nilai kategorikal menjadi numerikal, kemudian data normalization untuk menghilangkan adanya perbedaan skala, dan selanjutnya yaitu hasil yang diberikan yaitu data preparation. Selanjutnya data preprocessing, di sini adalah metode yang diusulkan yaitu menggabungkan antara relief algorithm dan smooth oversampling. Di mana data training yang pertama dilakukan membuat kelas dari beberapa label, di mana beberapa label itu dikelompokkan ke dalam 5 buah kelas, yaitu normal, DOS, probe, R2L, dan U2L. Kemudian dari beberapa kelas tersebut dibuat sebuah subset yang terdiri dari 4 buah subset, yaitu normal dan DOS, normal dan probe, normal dan R2L, dan normal dan U2L. Kemudian pada kelas normal R2L dan normal U2L dilakukan oversampling untuk menyeimbangkan data antara normal dengan R2L atau normal dengan U2L. Selanjutnya, data yang sudah seimbang dilakukan pembobotan pada masing-masing fitur untuk mengetahui mana fitur yang paling baik yang dapat digunakan pada proses training. Selanjutnya pada data processing yaitu dilakukan proses training klasifikasi menggunakan metode random forest classifier dan dilakukan evaluasi classifier. Pada random forest classifier, masing-masing subset akan dilakukan proses klasifikasi untuk membentuk sebuah data model, di mana di sini akan dibuatkan vektor, yaitu criterion vektor, yang digunakan adalah nilai entropi dan gain untuk menentukan root node dan leaf node. Selanjutnya yaitu menggunakan ada vektor untuk membangun multiple decision tree, yaitu membangun beberapa decision tree untuk membandingkan tree terbaik. Dan yang terakhir yaitu mengkombinasikan beberapa tree untuk mendapatkan tree yang terbaik. Dan dapat dihasilkan yaitu klasifikasi model. Dan yang terakhir yaitu pengujian. Pengujian kali ini berdasarkan conversion metric yang terdapat 4 bagian, yaitu true positif, true negatif, false positif, dan false negatif. Pada true positif yaitu kasus di mana sistem memprediksi paket yang masuk sebagai serangan dan paket yang dikirim memang benar serangan. Pada true negatif di mana kasus di mana sistem memprediksi paket yang masuk sebagai bukan serangan, padahal sebenarnya paket yang dikirim adalah serangan. Dan yang ketiga adalah false positif, di mana kasus di mana sistem memprediksi paket yang masuk sebagai serangan, namun ternyata paket yang dikirim bukan sebuah serangan.
Dan yang terakhir yaitu false negatif, di mana kasus memprediksi bahwa paket yang masuk bukan serangan, namun ternyata paket yang dikirim merupakan sebuah serangan. Terdapat 4 buah hal yang diuji pada penelitian ini, yaitu akurasi, sensitivity, specificity, dan false alarm rate. Terima kasih. Mungkin itu sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.